Ya. Halo rekan Sarah, terima kasih dan selamat bergabung di diskusi kita pada hari ini. Tema diskusi kita pada hari ini adalah radikalisme dan dinamika gerakan terorisme di Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, Bapak Ansyad Bayi. Beliau adalah mantan Kepala BNPT periode 2010-2014. Selamat datang Bapak. Wah, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Dan pada kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Coki Bonarti Gurnai Pospos selaku Wakil Ketua Setara Institute, dan juga saya sendiri Syera Anggrini Buntara selaku peneliti kebebasan beragama berkeyakinan di Setara Institute. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung masuk ke diskusinya, Pak Coki. Ya, terima kasih Syera. Terima kasih Pak Ansyad Bayi atas kesediaannya untuk hadir dalam bincang-bincang siang menjelang sore ini. Jadi memang seperti Pak Ansyad ketahui bahwa Setara dalam hal ini bekerjasama dengan RKN, Rumah Kebudayaan Nusantara, memang mempunyai program untuk mencerahkan publik lah, mencerahkan masyarakat tentang isu-isu kontemporer. Nah, salah satunya tentu adalah tentang dinamika kelompok-kelompok ya radikal, ekstrim ya di Indonesia yang kita percaya tetap menjadi salah satu ancaman bagi integrasi nasional kita. Nah, Pak Ansyad kita percaya meskipun sekarang sudah tidak secara resmi tidak lagi menjabat posisi gitu kan, tapi tetap buat inform dan mempunyai analisa yang kritis tentang dinamika di sana gitu ya, dan akan memberikan masukan-masukan kepada kita, termasuk juga penjelasan kepada publik. Karena begini, karena kita tahu lah sejak ISIS kalah, Raqqa, Mosul jatuh begitu ya, kelompok-kelompok ekstrim itu kita berpikir sudah menyerah. Aksi-aksi teror pun juga di Eropa, di Amerika juga kan turun secara drastis gitu ya. Walaupun mereka kan tetap aktif, ada di Libya, di Boko Haram masih ada, di Afrika Tengah masih ada, di Filipina juga sekarang agak menurun, di Filipina Selatan begitu. Tapi kemudian yang khususnya untuk Indonesia yang mengherankan gitu, dinamika yang akan disebut Neo-JI. Hasil kerja dari teman-teman Densus betul-betul luar biasa, sehingga mengejutkan kita juga semua gitu. Bagaimana JI, Densus dan BNPT bisa membongkar bagaimana mereka secara sistematis mengorganisir lagi mereka gitu, yang tadinya mereka sudah sejak ketika mereka terpukul sejak tahun 2015-an begitu, tapi sekarang mereka reorganisasi kembali dengan cara yang mengejutkan. Bahkan terakhir yang juga akan menunjukkan publik kita ada 3 penceramah agama, mereka yang dikenal sebagai intelektual berpendidikan S3, tapi juga ditangkap oleh Densus. Belum lagi bagaimana mereka mengorganisir pengumpulan dana melalui mall kecil. Kemudian ada juga yang di Jogja tuh yang Sam Organizer mengumpulkan dana juga. Belum lagi kemudian kita dengar bahwa ada mereka kemudian membeli pulau sebagai upaya untuk melakukan pelatihan di sana juga. Ini mengejutkan. Walaupun mereka memang Neo-JI kita tidak pernah tahu atau tidak pernah mendengar aksi teror mereka, aksi kekerasan mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebetulnya mereka itu justru adalah mereka sedang beralih dari kekerasan menuju non kekerasan gitu. Jadi bahkan mereka bilang ya itu kan mereka sedang karena Fahri Okbah kan ketua partai Pak ya, Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Mereka bilang loh, justru mereka sekarang ini mau menempuh jalan parlementer, bukan lagi kekerasan. Seharusnya disambut dong gitu. saya nggak tahu yang benar bagaimana gitu. Tapi di situ nanti mungkin Pak Ansyad Bayi bisa menjelaskan gitu kepada kita. Termasuk juga kenapa sih kok masih ada ya Pak ya gitu loh, masyarakat atau orang-orang gitu yang tertarik terhadap gerakan ini, kok bisa dengan mudahnya direkrut. Karena perekrutannya Neo-JI dengan ISIS kan berbeda kelihatannya Pak ya, Pak Ansyad Bayi ya. Jadi Pak Ansyad Bayi bisa jelaskan. Kemudian apa sih sebetulnya, supaya publik juga tahu, apa sih sebetulnya perbedaan antara intoleransi, radikalisme atau ekstremisme dengan terorisme. Kalau terorisme kan ekstremisme dengan kekerasan, biasanya orang mengatakan begitu. Apa sih bedanya
supaya masyarakat bisa paham gitu. Itu dulu Pak, kita mulai dari situ Pak Hasan. Silakan Pak Hasan Pak. Ini kesempatan bagi kita semua nih. Terima kasih. Yang pertama, ya saya mulai aja dengan yang terakhir itu ya. Apa sih sebetulnya nih perbedaan atau kaitannya ini terorisme, radikalisme, intoleransi? Secara singkat, artinya secara umum, bisa dikatakan bahwa terorisme itu adalah anak kandung radikalisme. Nah, kalau di para ahli dan para pemimpin di negara Arab itu bahkan mengatakan terorisme itu adalah buah dari paham ekstremisme. Memang di internasional radikalisme lebih banyak itu disebut dengan ekstremisme, paham ekstremisme. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah terorisme itu tidak bisa dilepaskan dengan radikalisme. Sekarang intoleransi apa? Banyak orang mengatakan bahwa radikalisme, terorisme itu juga adalah paham intoleransi. Ya benar, tapi sebetulnya intoleransi itu adalah salah satu bentuk, salah satu ciri utama daripada paham radikalisme atau ekstremisme itu. Semua teroris pasti sudah radikal dulu. Dia berani melakukan sampai bunuh diri itu ya saking radikalnya itu pemikirannya. Ya sekarang banyak orang bicara radikalisme, bahwa bahkan saya lihat ya, hampir semua pejabat itu membuat pernyataan kita akan lawan radikalisme ini. Bahkan sampai presiden pun secara tegas itu akan memerangi radikalisme ini. Tetapi pengalaman saya di masyarakat banyak pertanyaan. Radikalisme itu apa? Kalau terorisme kita udah tahu, itu banyak yang tukang ngebom itu, yang tukang bantai orang, kita udah tahu. Dan itu sudah diatur dengan undang-undang terorisme yang sudah sampai di amandemen itu sudah. Tapi radikalisme itu apa? Bahkan di golongan intelektual mempertanyakan, kalau Anda memberantas terorisme, oke, sudah ada undang-undangnya. Tapi radikalisme itu definisinya aja belum ada katanya. Nah ini yang jadi masalah. Nah masyarakat juga sering bertanya, Bapak meminta kami untuk berpartisipasi melawan radikalisme, tapi kami tidak diberitahu radikalisme itu apa. Ya oke, definisi ciri-cirinya apa sih radikalisme itu. Nah ini menurut saya tantangan ya. Di pemerintah sudah mengeluarkan itu Perpres nomor 7 ya tahun 2021 tentang sebut situ RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme atau Radikalisme. Saya juga sudah pernah menyimak itu, ada sekitar 20 halaman kali. Ya cukup bagus, dalam arti ya semua stakeholder di situ sudah dipetakan. Mereka sudah ada porsinya untuk melakukan itu, dikoordinir oleh lembaga yang disebut dengan BNPT. Tetapi saya lihat di situ belum menjawab pertanyaan masyarakat ini, apa itu radikalisme, cirinya apa? Bagaimana kita mau melapor kalau kita tidak tahu orang ini sudah radikalisme atau apa? Nah, soal definisi, kalau definisi ini memang secara global belum ada konsensus definisi ini. Karena ini tergantung karakteristik dan kepentingan tiap-tiap negara.
Tapi bukan berarti tidak ada definisi tentang terorisme itu radikalisme, ada. Cuma artinya secara global disepakati yang dipahami di Timur Tengah berbeda 180 derajat dengan negara Barat. Nah, contohnya saja, bagi negara Barat, kalau ada satu warga sipilnya saja, satu saja warga sipilnya yang diserang, artinya tanpa ada kesalahan orang ini, that is terrorism. Dan negara mau mempertaruhkan apapun untuk melawan itu. Sebaliknya, di ekstrem yang lain, justru respon negara itulah yang disebut terorisme, sehingga ada istilah state terrorism. Nah, itulah yang terjadi dalam konflik Palestina-Israel, khususnya bukan Palestina, Hamas-Israel. Jadi itu kayak ayam sama telur itu. Masing-masing menuduh sana terorisme. Nah, tetapi di level global, di internasional sana, dalam konferensi seminar-seminar internasional, ada semacam satu common understanding tentang radikalisme, terorisme itu apa. Ada macam pemahaman bersama. Radikalisme, terorisme is political, ideologically motivated violence. Kekerasan bermotifkan politik dan ideologi. Tujuannya politik yang ingin dicapai, tetapi melegitimasi dengan satu ideologi yang mengatasnamakan agama untuk saat ini. Nah, tapi hati-hati kita bicara agama di sini, karena banyak yang tersinggung biasanya. Terus orang curiga, kok kalau bicara radikalisme, terorisme kok konotasinya seperti satu agama, khususnya Islam yang saat ini. Nah, perlu saya garis bawahi dulu, kalau kita bicara terorisme, radikalisme, kalau dalam konteks agama, di semua agama ada. Ini beberapa pakar peneliti tentang ini sudah menjelaskan. Ya, sebagai contoh yang paling jelas itu seperti sekarang yang terkemuka itu, pakar terorisme itu seorang perempuan, itu ibu, namanya Louise Richardson. Dalam bukunya itu judulnya What Terrorists Want, apa yang diinginkan teroris. Nah, ini cukup terkenal di Amerika karena begitu Presiden Bush dia declare war on terror, dia ini mengkritik bahwa itu salah, justru akan memunculkan terorisme baru yang lebih besar. Nah, ini terkenal orangnya, dan saya lihat menjadi referensi di Gedung Putih maupun di Capitol sana di Amerika dalam merumuskan kebijakan counter terorisme ini. Apa dikatakan oleh Louise Richardson itu, bahwa terorisme ini, radikalisme ini bukan barang baru. It's not new. Dia sudah ada sejak abad pertama, abad permulaan. Jadi kalau kita bicara agama, Islam kan belum ada di situ. Yang ada dulu abad pertama, ya kira-kira baru Yahudi kan, Judaism. Itu sudah dijelaskan. Abad pertama itu di Palestina sudah muncul satu kelompok yang disebut Sikari. Sikari ini satu kelompok orang-orang Yahudi yang ingin melawan pengaruh kekuasaan kekaisaran Romawi di sana. Modusnya persis seperti yang sekarang dilakukan terorisme kita, yaitu menggunakan belati, dagger, stabbing, menusuk,
tokoh-tokoh terkenal di tempat-tempat keramaian yang banyak orang. Dan yang lucu di sana juga sudah ada istilahnya kultur martirdom, syahid. Jadi si pelaku itu habis menusuk, dia tidak lari, dia bahkan menunggu, syukur-syukur dihabisin oleh massa di situ, atau ditangkap oleh penguasa, dia dieksekusi. Nah itu syahid, dan dari situ justru menarik empati publik. Itu Sikari, abad pertama. Kemudian di abad pertengahan itu berlaku sekitar 200-an tahun. Ya kira-kira itu abad 11, 12 sampai 13. Itu yang disebut dengan The Assassin. Assassin, double S itu. Itu dilakukan oleh satu sekte yang sangat ekstrim dari Syiah. Sama modusnya, menggunakan dagger, stabbing, tinggal targetnya agak berbeda. Di sini adalah tokoh-tokoh agama konvensional, juga martir di situ. Jadi persis sama. Jadi seperti yang sekarang menusuk Pak Wiranto, ya persis sama itu. Jadi bukan baru barang ini. Dan di India, oleh karena di Hinduisme ada juga radikalisme terorisme ini yang disebut dengan Indian Thagi, Thugi, Thagi. Thagi ini apa? Kalau saya lihat di kamus secara gramatikal semacam premanisme. Juga backgroundnya agama di sini, yaitu kepercayaan terhadap dewa atau dewi, mereka disebut goddess Kali, dewi Kali, persembahan, untuk persembahan. Cuma ada yang spesifik di sini, aneh itu, korbannya itu adalah para traveler, ya para pelancong ya, di India, tapi non European, bukan orang Eropa, non-European. Modusnya bukan stabbing, tetapi dengan apa namanya ya, mencekik menggunakan macam dasi atau selembar kain sutra, jadi tanpa darah. Ini dipersembahkan. Nah, ini menurut para peneliti berlangsung selama 600 tahun. Itu korbannya itu lebih dari 1,5 juta orang. Jadi ini saya ingin menggambarkan bahwa di semua agama ada ini. Di semua agama. Dan hampir sama itu yang terjadi dengan Aum Shinrikyo di Jepang. Yang dengan gas sarin itu di kereta bawah tanah itu. Hampir sama backgroundnya. Nah ini. Nah itu, inilah tiga ini, Sikari, Assassin, Indian Thagi, itu dianggap oleh para pakar terorisme, dianggap sebagai precursor. Ibarat kalau kita kan sekarang narkotik, sabu-sabu, prekursornya itu zat ini gitu ya, dianggap prekursor. Nah kemudian kontemporer terorisme. Nah, ini kan sekarang yang artinya dianggap tegasnya itu yang mengatasnamakan Islam, itu kan baru sejak revolusi Islam Iran ini 1980-an ya. Tapi 40 tahun sebelumnya itu Eropa kan sangat marah aksi terorisme. Dasar ideologinya Marxisme, bukan Islam, Marxisme. Sumbernya dari yang disebut Russian anarkis, yaitu Marx and Bakunin tokohnya. Tujuannya adalah perubahan sosial
dari kapitalisme menjadi sosialisme. Nah, modusnya yaitu membunuh tokoh-tokoh penting, terjadi krisis di situ, konflik yang meluas, sehingga mudah melakukan revolusi untuk perubahan. Sampai dengan seluruh Eropa itu, bahkan korbannya ada perdana menteri, ada raja, ada tsar di Rusia itu, sampai dengan di Irlandia, IRA itu kan bukan Islam, itu antara Protestan lawan Katolik. Itu lempar-lemparan bom sesama mereka, sampai melebar hampir di semua negara ini terjadi. Ya, di India kita lihat Sikh, kemudian di Kashmir, ya lihat di Sri Lanka, itu Tamil segala macam itu. Di Amerika kan paling tahun berapa, 40-an atau 50-an, ada satu kelompok dulu paling terkenal tahun 60-an disebut grup Ku Klux Klan. Nah, ini ideologinya lebih gila, radikal. Ideologinya itu intinya kulit berwarna itu tidak punya hak untuk hidup di dunia ini, sini hanya kulit putih. Nah, ternyata sekarang ini muncul lagi kan di zamannya Trump dengan ideologi itu white supremacist, sampai menyerbu ke Kapitol, sampai hari ini masih dalam proses pengadilan itu. Trump pun sudah dekat-dekat mau dipanggil itu, diadili di Kapitol situ. Jadi ada di semua negara. Di kita, ya kan mulai terkenal dulu zamannya Kartosuwiryo segala macam, ini kan sudah ada. Yang kelompok teroris radikalisme yang ada sekarang ini, ya ibu kandungnya itu ya NII itu dari Kartosuwiryo. Abu Bakar Basir itu generasi baru dari Kartosuwiryo. Dan siapa satunya? Jakarta. Bukan, Abu Bakar Basir sama yang meninggal di Malaysia. Nanti saya ingat. Abdullah Sungkar. Abu Bakar Basir itu kan semacam menteri kehakimannya kalau nggak salah NII. Abdullah Sungkar macam menteri luar negerinya itu. Kemudian pecah kongsi mereka dengan Adah Jailani, itu berbeda, sama dengan KW9 itu Al Zaitun segala macam. Akhirnya Abu Bakar Basir, Abdullah Sungkar ini ke Malaysia, mulai merekrut, memfasilitasi, memberangkatkan ke Afghanistan itu yang berangkat NII semua. Dari sana setelah pulang, mereka yang mau tetap NII itu silakan pisah. Yang ini ada baru bentuk JI di Malaysia. Lah JI di kita ini itu copy paste dari JI Mesir, Jamaah Islam Mesir. Nah, saya 3 kali mendatangkan dulu itu masa saya masih aktif mantan pendiri dan pemimpin JI Mesir, yaitu doktor itu Syekh Naji Ibrahim. Ini salah satunya, ada berapa tokohnya Naji Ibrahim. 3 kali itu saya datangkan di sini. Itu cerita mereka semua itu. Nah, dari mana ini mereka dapatkan ini ide seperti ini? Nah, sekarang ini dengan Taliban berkuasa, kelihatannya kan seperti selesai. Tapi oleh seluruh expert internasional justru mengkhawatirkan sekarang bahwa Al-Qaeda pasti muncul lagi. Apalagi sekarang Taliban sudah pegang kekuasaan penuh. Sedangkan Taliban ini macam saudara kembar dengan Al-Qaeda. Al-Qaeda ke sana, Osama bin Laden difasilitasi oleh Taliban ini. Dan banyak sekali tokoh-tokoh radikal dan terorisme kita itu sudah pernah ke Afghanistan, termasuk Farid Oqbah itu yang baru ditangkap sudah pernah ke sana, dan dia punya akses langsung dengan Al-Qaeda atau kelompok radikal lain di sana.
Dan orang yakin dengan Taliban berkuasa, maka Al-Qaeda pasti kembali dan akan menjadi magnet paling kuat lagi untuk menjadi pusat pembibitan, training, persiapan untuk melakukan aksi teror di seluruh dunia, termasuk kita. Dan khusus di Indonesia, ya ingat, sejak ISIS itu boleh dikatakan hancur di sana, maka yang dilirik itu adalah Asia Tenggara ini. Asia Tenggara karena mereka sudah ada JI, ISIS di Al-Qaeda sana. Dan sudah terbukti ada kerjasama langsung dalam penyerangan WTC itu kan. Ada Hambali di situ, di Malaysia itu ada siapa? Ada kapten itu yang ahli kimia, Yazid Sufa'at. Dia memfasilitasi tokoh-tokoh Al-Qaeda, termasuk mempersiapkan serangan WTC. Itu di situ. Jadi orang kita kan ada. Dan ingat, tokoh-tokoh radical seperti di Bali dan beberapa tempat aksi teror yang besar itu, ya itu kan di belakangnya Hambali. Jadi kaitan dengan Al-Qaeda masih cukup besar. Dan cerita singkat saya yang terakhir ini jelas punya akses ke sana. Neo JI ini. Nah, Neo JI ini jelas punya akses ke sana. Dan sebagai petunjuk, kita masih ingat dulu ada dua teroris yang paling dicari oleh Amerika yang dikira ada di Filipina itu, yaitu dulu siapa? Umar Patek sama Dul Matin. Bahkan dihargai $1 juta kepalanya itu. Ternyata si Umar Patek ini kan ditangkap di Pakistan ya. Nah, di mana pengakuannya dia ingin bergabung melakukan jihad yang lebih besar. Nah, itu jelas sudah di Pakistan. Pasti tujuannya itu perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Karena kita tahu kan Taliban itu beroperasi di Afghanistan, tapi difasilitasi di area-area perbatasan dengan Pakistan itu. Ya, jadi ada kaitan yang cukup jelas di sana. Dan yang paling penting adalah bahwa kalau dari pengalaman kelompok-kelompok teroris radikal ini, ikatannya itu mereka, ikatan utama satu, ya ideologi itu, menegakkan khilafah supaya bisa menerapkan syariah versi mereka. Satu itu yang mengikat dimanapun, dan setiap saat mereka bisa kembali, bangkit kembali. Dan di kita ini terlihat, disinilah yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Ada semacam satu tonggak dinamika baru di sini. Dari pengungkapan tersangka ini Farid Uqbah dan teman-temannya ini, itu dapat diketahui bahwa JI kita sekarang ini bukan merubah strateginya yang dari jihad fisik ke politik ya, tapi berkembang. Jihad fisik tetap diperlukan. Jihad fisik itu karena ini menimbulkan efek psikologi yang besar sekali justru untuk memaksakan politik ini lebih efektif. Ini sebetulnya Uqbah CS ini sudah mulai diendus istilahnya, karena Densus kita itu ya menurut saya itulah polisi yang profesional. Mereka itu yang betul-betul crime hunter. Kalau biasanya kan orang ada kejadian gitu, orang datang melapor, belum ketangkap orangnya, tunggu pas ada yang lapor. Kalau Densus kita ini khususnya teroris, itu diburu benar, diburu terus. Itu bisa dilihat mulai dari penangkapan para Wijayanto. Jihad itu tetap akan
Dan kelihatan akhirnya kan tertangkap Zulkarnain segala macam di Lampung itu ya. Mereka bersiap senjata, ada pelatihan untuk dikirim ke Timur Tengah. Tapi yang baru di sini adalah bahwa mereka sudah masuk di wilayah politik di sini, masuk ke lembaga-lembaga, kemudian membentuk jaringan seperti di kampus, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga strategis, bahkan TNI Polri. Ini kan ada hasil survei itu ya, di Polri itu sekitar 9% itu menurut Alfara ya, Alfara Institute ya, peneliti, 90% itu di tubuh Polri. Kalau Pak Ramizal dulu 3%. TNI menurut Pak Ramizal, Menhan dulu 3%, udah masuk. Dan ini apa? Realitanya apa? Seperti di Polri itu ada namanya PCS, Polisi Cinta Sunnah. Iya. Formal oke ya, bagus orang cinta sunnah, artinya meningkatkan kesalehan. Tetapi kalau kita lihat siapa yang suka masuk di situ memberikan ceramah-ceramah, ya orang-orang radikal ini. Nah, sekarang kita lihat, tadi saya bicara, apa sih radikalisme itu? Bagaimana kita tahu seorang ceramah yang radikal atau tidak? Ingat, radikalisme itu tidak ada ciri khas secara fisik. Tidak bisa kita tahu yang pakai sorban, yang brewok, yang celana cingkrang. No, bisa keliru. Satu-satunya adalah dari mana? Ucapannya. Kenapa ucapan? Ucapan ini kan refleksi dari pikiran, pemikiran. Nah, ideologi itu kan pemikiran. Jadi kita tahu bahwa orang ini ideologinya ini dari ucapannya. Pada waktu ya dia dakwah itu, dia pengajian itu. Apakah di tempat ibadah, apakah di tempat umum, dan di kita nggak jauh-jauh. Lihat aja di tengah jalan, di Monas, kalau waktu demo itu 411, 212, lihat aja menjelang Pilgub DKI sama Pilpres, itu kan pakai tua di jalan-jalan. Oh, takbir, oh, presiden kafir. Ahmad Dhani kan begitu sampai penjara di Surabaya itu. Nah, saya akan jelaskan apa saja cirinya ucapannya ini, apakah di kampus, apakah di tempat ibadah, apakah di tempat lain, pengajian-pengajian khusus itu. Ini kita bisa ya ambil referensi yang cukup aktual dan menurut saya itu sangat kredibel, yaitu ada satu deklarasi dari para ulama sedunia itu dalam konferensi internasional Al-Azhar di Kairo. Nah, itu baru, itu 4 Februari 2020, jadi baru 1 tahun. 4 Februari 2020. Temanya itu adalah pembaruan pemikiran Islam. Itu seluruh ulama terkenal di dunia. Dari Indonesia 4 ulama terkenal itu yang ikut. Isi deklarasinya apa? Ini mohon tolong dicek di websitenya Kementerian Agama, pasti ada itu. Yang saya tangkap di situ, ciri dari radikalisme itu adalah tadi kan saya ucapannya. Di situ dinyatakan bahwa propaganda paham ekstremisme itu berdiri di atas penyesatan atau distorsi atau manipulasi pemahaman. Jadi manipulasi pemahaman ajaran agama. Jadi bukan agamanya, tapi pemahaman terhadap ajaran agama ini dimanipulasi
dari doktrin-doktrin baik dalam Al-Quran maupun hadis itu. Di situ disebut antara lain pertama, ya, si para ekstremis ini selalu di situ berbicara masalah bahwa sistem pemerintahan di semua negara Muslim harus khilafah. Nah, kalau kita dari dulu kan disebut daulah Islamiyah. Abu Bakar Basir menyebut itu. Yang skopnya itu kan Indonesia Raya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand Selatan itu. Nah, ini khilafah. Jadi seluruh negara muslimin tidak mengenal batas. Itu khilafah. Padahal menurut para ulama di deklarasi itu dijelaskan tidak ada itu ajaran itu dalam Al-Quran. Menko Polhukam kita ini Pak Profesor Mahfud MD berkali-kali ngomong di TV itu, di debat terutama di ILC. Beliau, saya nantang kalau ada dalam Al-Quran yang memerintahkan sistem pemerintahan harus khilafah, saya mau belajar sama dia. Tapi sampai sekarang kan nggak ada itu. Berarti benar beliau itu tidak ada itu. Nah, saya juga tanya dari sumber termasuk dari Mesir, yang mana khilafah, disebut khilafah itu zaman dulu para sahabat Nabi itu ya benar, itu bagus untuk konteks saat itu. Itu kan sudah ribuan tahun. Saat ini sudah jauh berbeda dinamika itu. Ya namanya khilafah itu sudah berbentuk republik, ada berbentuk kerajaan seperti Saudi Arabia. Sebabnya di Arab tidak ada kan khilafah. Kerajaan Saudi Arabia, Emirat, Brunei itu kesultanan, kerajaan, republik, itu semua khilafah menurut para ahli-ahli dari Mesir itu. Nah, itu satu. Ini isinya ceramah-ceramah mereka itu yang radikal. Satu, mendirikan khilafah. Yang kedua, itu ada 29 butir, tapi hanya kutip beberapa yang menurut saya paling relevan untuk kita ini, yaitu yang disebut ajaran Al-Hakimiyah. Intinya di situ bahwa di bumi ini tidak satupun manusia yang punya otoritas yang boleh menentukan hukum. Hukum itu hanya dari sono diwakili oleh khalifah di bumi. Oleh karena itu khilafah harus berdiri untuk menegakkan ini hukum ini. Contoh nyata, Abu Bakar Basir, perhatikan di sidangnya berapa kali tidak pernah kan mau bicara, karena dia tidak mau diadili dengan hukum selain hukum Tuhan. Nah, bisa dibayangkan kalau semua orang berprinsip begini, ya kan bubar negara kita. Nah, kemudian yang ketiga, paham takfiri, mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham. Yang tidak sepaham khilafah itu memperlakukan hukum hanya hukum Tuhan, itu kafir, halal darahnya. Lah ini yang bikin malapetaka ini. Jadi para teroris bunuh diri itu mengikuti ini, ajaran ini. Oleh karena itu saya sering mengatakan, sebetulnya kalau kita bicara memberantas terorisme, jangan hanya kita melototin teroris itu. Teroris itu dalam konteks besar ini, menurut saya mereka itu korban sebetulnya. Korban penyesatan. Ya, penyesatan ini khilafah, harus khilafah, hukum Tuhan sana. Yang tidak seperti ini kafir, bunuh, halal darahnya, kamu masuk surga, ditunggu bidadari 73. Ini kan penyesatan. Jadi mestinya yang perlu kita konsentrasi itu siapa yang menyesatkan mereka ini dengan doktrin semacam ini. Nah, ini sampai hari ini beliau-beliau ini belum secara tegas itu dinyatakan sebagai perbuatan pidana dalam hukum positif kita. Kalau di negara-negara Arab ini hukum positif.
kerajaan Saudi Arabia itu ribuan imam, ustaz itu ditangkap, bahkan ada yang dipenggal gara-gara mengajarkan ajaran-ajaran yang beginian. Di kita bebas kemana-mana, bahkan sudah masuk jadi ketua bidang fatwa di MUI. Nah, ini kan cilaka besar. Kalau MUI mengeluarkan fatwa yang berpaham radikal, terus di luar sudah ditunggu oleh teman-teman dia lagi, ada dibentuk gerakan nasional pengawal fatwa. Nah, ini mau ngapain ini? Kalau polisi cabai-cabai sedikit, mengkriminalisasi para ulama. Lah, ini situasi seperti ini negara kita sangat rawan. Sehingga saya khawatir kalau ini terus berlangsung, publik kita akan mulai bertanya-tanya, ini yang jahat ini para teroris apa Densus ini? Ya sekarang kan waktu nangkap orang-orang yang baru, bubarkan Densus katanya, bolak-balik. Dan kita umumnya sering mengatakan bahwa ya Muslim di Indonesia ini mayoritas moderat, nyatanya mereka bagian kecil. Iya, dia kecil tapi vokal. Tiap hari bicara, punya konsep, punya jaringan, punya dana. Sedangkan yang moderat mayoritas tapi diam. Nah, ingat, lihat Syria dan Irak. Ketika ISIS itu merajalela, yang pertama dibantai itu di kuburan massal yang moderat, yang diam ini. Nah, kita harus sadari itu. Para intelektual yang moderat itu yang dibantai. Kita kan tidak ingin terjadi seperti itu. Nah, itu tadi sudah ada khilafah, al-hakimiyah, takfiri, kemudian jihad. Jihad bagi mereka ya perang. Dalam perang boleh melakukan irhab. Irhab itu teror. Dalam irhab itu boleh membunuh, termasuk perempuan dan anak-anak, yang justru dilarang keras di dalam ajaran Islam. Jadi ini yang dikatakan bahwa mereka selalu mengatasnamakan Islam, tapi yang dilakukan justru sangat dilarang dalam Islam. Tapi mereka marah kalau kita bilang begitu. Tapi kenyataannya ya itu. Nah, jihad. Kemudian yang kelima, untuk melakukan jihad, mempersiapkan, itu ada proses namanya hijrah. Nah, hijrah ini kelihatan sepele, tapi dampaknya besar untuk di kita. Kenapa banyak sekali anak-anak muda kita menjual sawahnya, gadaikan rumahnya, menjual asetnya untuk pergi cari mati di gurun pasir? Ini istilah Pak Hasyim Muzadi dulu. Karena pengaruh ini pemahaman jihad, hijrah, harus pindah dulu dari lingkungan komunitas keluarga ke tempat lain. Dari situ mungkin ke lingkungan lebih besar lagi, bentar lagi mungkin ke sana. Lihat itu yang perempuan yang mau ngebom di Mabes Polri, itu kan dia hijrah dulu. Setelah berapa hari menghilang, baru keluarganya panik mencari. Itu sudah kejadian di Mabes. Jadi paham-paham ini. Jadi 5 ini ya. Satu, yang menurut saya inilah salah satu dasar utama untuk melakukan aksi intoleran, bahwa seakan haram hukumnya mengucapkan selamat kepada hari-hari besar non-muslim. Nah, ini dijadikan dasar intoleran. Ada toko kue yang bikin itu ada ucapan selamat Natal, Merry Christmas, itu kan sempat digeruduk kan menjelang Pilpres. Baru 2 tahun ini kejadian. Ini sumber intoleransi.
Nah, ada yang lain, ada 29 poin, 29 butir, masih banyak lagi di situ. Tapi menurut saya, kalau 5 ini saja kita fokus melawan, kita optimis lah, bisa mengatasi ini. Kalau tidak, dengan posisi sekarang, terus terang saya melihat kita seperti belum serius menangani. Orang hanya melihat ada teroris tukang ngebom, oh sudah ditangkap Densus. Nah, padahal hari ini kita bisa menangkap 100 teroris, besok sudah 1000 dibayat lagi. Ibaratnya yang memprovokasi ini, saya sebut ini yang tukang-tukang kompor. Ini kompor-kompornya ini. Jadi kebakaran itu jangan kita tunggu ada kebakaran, damkar datang. Nah, selama kompor-kompornya ini tidak bisa kita padamkan, seterusnya akan kebakaran kita. Nah, kompor-kompor ini ya senjatanya yaitu tadi manipulasi ajaran-ajaran agama itu. Nah, ini saya kira kita semua harus bersatu berbicara tentang masalah ini. Dan saya menyarankan civil society, saya kira setara ini salah satu unsur civil society yang cukup terkemuka, bisa bergandengan tangan dengan rekan-rekan lain untuk fight ini. Kalau bisa, itu yang saya katakan tadi, bahan-bahan kompor, bahan bakar kompor-kompor tadi itu mengendari khilafah, jihad, takfir segala macam, harus ada dasar hukum untuk kita bertindak, karena kita kan komit menjaga proses demokratisasi ini berjalan. Ya, pilarnya kan harus berdasarkan hukum semua tindakan. Nah, setiap pada kejadian gini banyak kita ramai-ramai menyalahkan, loh kok polisi Densus kok tidak menindak, tidak memadamkan kompor-kompor ini, dia tidak punya napas di situ, tidak punya bahan. Nah, kalau mau, ya DPR bersama pemerintah akomodir ini, bahan ini untuk dikategorikan sebagai kejahatan dan ada sanksi hukuman yang tegas. Ya begitu dia ceramah begini, tangkap, masuk. Nah, kalau sekarang kita baru sampai tahap ya apa ya namanya, berdebat, berdiskusi kita kalah. Dia ada di posisi menyerang, ofensif, dengan infrastrukturnya yang sudah begitu luas, tertata, sudah banyak akarnya. Kita baru mulai, kita ngomong. Dan ini karena ini bahasa keagamaan. Kalau pemerintah yang ngomong nggak mampan itu. Harus juga bahasa keagamaan. Ini para ulama-ulama, ustaz-ustaz kita yang punya kapasitas yang memadai di sini, yang bicara dengan mereka. Nah, walaupun menurut para ulama kita bahwa yang ngaku-ngaku ustaz itu, ustaz akan disebut ustaz karbitan, ustaz selebritis, kata ulama-ulama senior kita baru tahu 1-2 ayat sudah mengkafir-kafirkan pemerintah segala macam. Tapi ini ustaz-ustaz milenial, dia bicara yang dipengaruhi ini kan generasi milenial dengan gaya bahasa milenial. Sedangkan kita kalau menggunakan para ulama kita itu yang berkapasitas tinggi ini, gaya bahasanya kan biasanya datar aja, normatif. Nah, jadi dari pengalaman yang saya lihat, sekarang sudah mulai ada. Ternyata kalau menggunakan ustaz-ustaz, para ilmuwan muslim, sekaligus ustaz, ada yang gus-gus, saya lihat anak-anak muda berhadapan dengan mereka diam. Nah, jadi kita butuh
ini ustaz-ustaz milenial dengan gaya bahasa milenial. Lihat aja itu yang selebritis kan, wah sambil terkekeh-kekeh itu audiennya, wah, begitu dia teriak jihad, oh ya jihad, takbir, ya selesai. Lihat di Makassar, ini saya memberikan ini realita ya, yang bom katedral itu, pengantinnya nggak tahu itu bukan satu pasang, ada beberapa pasang. Mungkin 8 atau lebih. Nah, dan itu belum semua tertangkap. Itu sebelumnya kan sudah 2005 sudah berbayat sama-sama Munarman itu. Di Makassar kan ada videonya itu. Takbir. Ya betul dia praktekkan. Nah, kita harus cari ustaz-ustaz banyak. Saya mengalami dulu, saya mendatangkan itu toko JI Mesir itu 2-3 kali dengan ahli hadis dari Jordan ke sini. Saya minta bantuan dari UIN itu, alumni Al-Azhar di situ, yang LC itu datang. Oh itu hebat-hebat anak-anak itu. Cuma kita belum kasih peran mereka, kita belum kasih fasilitas. Mereka itu siap. Nah itu yang begitu-gitu. Ya dengan dukungan sebagai referensi utama ini ulama-ulama senior kita. Nah itu penting. Nah jadi kita harus begitu. Nah, sekarang kita kembali. Kita baru hanya tahap istilahnya pranarasi. Pranarasi ini kita dalam posisi kalah, dia di atas. Ya. Harus selain perang narasi, di sini harus ada tindakan tegas. PBB sendiri itu merekomendasikan harus ada yang namanya state pressure, tekanan dari negara. Tidak bisa hanya dengan ngomong-ngomong saja itu. Kita ngomong saja ya bagi mereka angin lalu. Bahkan ulama kita yang kaliber, lihat Gus Dur, Pak Profesor Quraisy Shihab, itu bahkan dibully habis kan, Buya Syafi'i Ma'arif, dibully habis sama mereka ini. Bahkan dianggap, oh itu Syiah, oh itu Islam liberal, segala macam lah. Oleh mereka ini, oleh ustaz-ustaz selebritis ini, yang diamini oleh audiensnya itu milenial. Nah, ini selain ini harus ada tindakan tegas negara. Dalam demokrasi kan tindakan hukum. Ya, tindakan hukum, dasar hukumnya kita masih lemah. Paling di situ kena dalam hukum pidana itu di situ incitement apa itu? Penghasutan, menganjurkan. Nah, ini lemah. Dan itu pembuktiannya ribet itu. Saksi ahlinya banyak itu yang harus didengar itu. Dalam proses itu sudah demo berjilid-jilid. Tidak efektif. Nah, rumuskanlah ini dalam hukum kita. Kalau tidak, ya kalau betul-betul kita ingin menekan ini, ya harus tindakan politik, ketegasan politik di sini. Dan itu ternyata efektif. Contohnya, waktu Habib Rizik itu, balihonya diturunin sama Pangdam, Pak Dudung. Nah, alhamdulillah sekarang beliau itu kasat. Nah, itu menurut saya harus kita dukung itu. Jangan dilihat bahwa wah nanti TNI turun lagi di bidang politik. Ya nyatanya politik kita membutuhkan ada ketegasan politik, dan yang bisa melakukan itu ya kita harus akui. Nah itu Pak Dudung waktu ya. Sekarang saya lihat tegas lagi beliau. Wah kemarin saya lihat 212 lemes. Itu bukti. Kita harus dukung itu.
Ya terlepas nanti bicara demokrasi apa segala macam, ya itulah nantilah. Musuh utama kita ini dulu sekarang. Orang yang mau meruntuhkan negara ini dengan konsep dia mau menggulingkan pemerintah. Anda kan perhatikan sebelum 212, 411 dulu kan? Itu tahun berapa itu? 96 apa 97? Itu kalau menurut saya itu upaya kudeta, itu sudah ngepung istana dengan kekuatan massa besar. Masjid Istiqlal pakai tempat tidur, jumatannya di Monas, di tengah jalan mengepung istana negara. Itu kalau ada satu saja kejadian, misalnya ada bom di situ yang besar, selesai itu. Oh, betul-betul negara ini sudah bubar, sudah nggak mampu, harus diganti. Nah, itulah radikalisme ini yang bergerak di bidang politik sangat membutuhkan aksi-aksi kekerasan di lapangan itu oleh teroris ini. Sebaliknya, teroris di lapangan itu membutuhkan dukungan politik ini dari mereka. Setiap Densus menangkap teroris ini, wah ini ramai semua bicara, bubarkan Densus, kriminalisasi ulama segala macam. Nah, ini harus disadari oleh generasi milenial, terutama di kampus-kampus itu. Ingat, kampus itu jadi pusat, bahkan disebut inkubator radikalisme di si kampus itu. Saya kira bukan rahasia lagi kan. Di medsos itu sudah saya baca, itu ada paling tidak sudah 4-5 orang yang pernah direkrut itu dicuci otak untuk ikut bergabung di kelompok mereka itu. Yang cuci otak itu para seniornya juga di situ, dengan struktur organisasinya berjenjang begitu, dan ternyata itu ujungnya ke partai. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau dulu kita baru meraba-raba, loh kok ada orang partai kok membela-belain teroris kalau kita tangkap. Ya kalau sekarang sudah jelas kelihatan. Bahkan kita lihat siapa ini ketua partai, dia sudah bikin partai. Dan partai ini punya misi untuk seakan-akan membuat mengakomodir partai-partai agama yang mengarah kepada tujuan itu, mendirikan khilafah berdasarkan syariat. Nah, ini yang kita hadapi. Jadi kembali lagi saya berulang tekankan, kita perlu ada hukum, kita harus kuat. Untuk kuat, kita bisa mengakomodir, ada referensi yang kredibel secara agama, karena di sana sudah berlaku hukum positif. Kenapa kita tidak? Kan hukum kita mengakomodir dari hukum adat, agama, apa segala kan bisa masuk di situ. Juga salah satu sumber hukum. Kenapa tidak kita angkat itu? Kalau mau mengandalkan penegakan hukum. Nah, kalau tidak, harus ada keberanian politik, ketegasan politik. Nah, kalau sekarang baru seakan-akan tergantung figur tertentu. Ya, katakan seperti Pangdam dulu, ya ini figurnya dia mengidentifikasi, ya ini masalah, negara bahaya kalau begini. Kalau negara udah bahaya begini, ya saya harus bertindak. Dan ternyata itu benar. Nah, jadi saya kira kita harus ke situ berpikirnya. Saya tahu kalau saya bicara begini pasti banyak yang tidak setuju, ya. Ada yang sok demokrasi itu kan supremasi sipil. Supremasi sipil ya iya kita akui. Tapi dalam supremasi sipil itu juga ada mekanisme di mana pemimpin yang dapat amanah yang dipilih oleh rakyat
bisa mengerahkan tentaranya kan. Pengerahan tentara kan bukan haram di situ, sah-sah saja, tapi atas otoritas dari penguasa sipil yang dipilih oleh rakyat. Apa salahnya? Makanya mekanisme penggunaan militer dimanapun negara ya begitu, atas perintah presiden. Wong banyak demokrasi pakai tentara kok. Lihat di Amerika itu. Lihat di Amerika. Nah, sekarang Kapitol itu kalau mau sidang-sidang penting ya minta bantuan National Guard. Itu kan tentara. Polisinya kewalahan. Ya halal saja dalam negara demokrasi. Justru demi melindungi demokrasi itu. Nah sekarang di Amerika kan kalau kita lihat teks-teksnya di CNN itu, lihat demokrasi in peril. Demokrasi in peril gara-gara kelakuan Trump. Nah, sekarang Trump kan sudah mulai dekat ini. Orang pembantu terdekatnya sudah mulai diadili di Kapitol itu ya. Nah sistem peradilan mereka saya nggak tahu juga. Tapi yang tokoh-tokoh macam diadili dulu di gedung Kapitol itu. Nah bukti-bukti yang mengarah ke Trump sekarang sudah makin banyak di situ. Nah jadi ini saya bicara ini ya, saya tidak melihat ini kepentingan dari pihak mana, tapi demi menyelamatkan ya demokrasi kita, justru ya kita memerlukan kekuatan-kekuatan politik yang mengerahkan kekuatan-kekuatan yang efektif mengalahkan itu. Ya buktinya ini ya soalnya mereka mungkin juga ya si radikal-radikal ini nganggap kalau polisi kita udah tahu lah. Nah kita bikin rame aja, apalagi kalau sampai ada martir korban, ya pasti seluruh polisi dibully semua orang. Nah ini satu yang saya pesan juga. Terus terang ya bukan karena saya mantan polisi, kasihan polisi itu di lapangan. Coba lihat sampai ada seorang perwira menengah itu dikeroyok begitu ya, karena dia tahu polisi ini humanis. Humanis, tidak akan brutal. Jadi dia sudah brutal, justru tindakannya itu dia bahwa polisi yang melakukan. Nah ada contoh peristiwa Bawaslu setelah sidang MK dulu ya, hasil pemilu presiden itu mereka nggak terima hasilnya, pasti dicurangi, nyerang Bawaslu. Itu kan di Tanah Abang ada korban yang ditembak. Nah untung ada profesor siapa itu yang tampil bicara, ya logikanya itu bukan polisi yang nembak. Kalau polisi yang nembak pasti dari depan, ini kok dari samping. Artinya ada orang tertentu yang ingin membuat martir, yang tujuannya pemerintah sudah tidak mampu, harus diganti. Dan lebih konkretnya, dalam peristiwa itu kan ada satu kelompok bersenjata yang ditangkap dengan tuduhan makar kan ada, masih ingat kan? Ada doktor perguruan tinggi yang mengumpulkan bom, tujuannya mau membakar itu di daerah Roksi sampai ke Glodok sana. Itu dokter. Ada mantan pejabat tinggi dari satuan bersenjata kan ditangkap, masuk pengadilan. Saya nggak tahu sekarang udah putus belum itu. Kelihatannya mundur-mundur, mungkin pertimbangan politik ya. Karena ada ditangkap, senjatanya ada, udah dipamerkan itu. Targetnya ada 4 pejabat tingkat menteri yang akan dibunuh. Senjatanya dari mana juga udah jelas. Nah, jadi bahayanya nanti yaitu begini,
Umumnya kalau kita bilang mereka mau menggulingkan pemerintah seperti jauh gitu, tapi ternyata tidak. Dan itu prosesnya tidak perlu lama. Ya cukup dia menggunakan itu tadi, paham-paham yang dimanipulasi tadi, mengemosi massa, berita itu nggak benar, berita kita ini kafir, nah, tidak Islami, demo besar, di situ ada martir, ada korban, ada alasan. Jadi bahayanya adalah ada massa besar dan ada kelompok bersenjata. Tidak perlu besar, tapi cukup dia menciptakan martir di situ. Itu menyusul demo-demo besar berjilid-jilid yang temanya kembali ke tadi, manipulasi ajaran agama itu intinya. Jadi sekali lagi mari kita fokus ke situ, baik secara hukum maupun secara politik. Nah, yang disayangkan masa-masa demo dulu menuntut reformasi, sekarang ternyata walaupun orangnya pasti sudah beda ya, tapi apa namanya itu ternyata sering membawa tema-tema yang justru tema-tema dari manipulasi ajaran agama tadi ini. Kan kelihatan jelas waktu demo-demo itu. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan, namun kalau ada diskusi pertanyaan-pertanyaan lain ya silakan gitu.